efek pengeboman nuklir di Iran. Sekarang Tel Aviv, Israel diratakan oleh Iran karena Amerika ikut campur. Iran tidak mau damai. Iran selalu menggencatkan bom-bom dan senjata-senjatanya ke Tel Aviv untuk meratakan. Tidak mau berdamai dengan Amerika dan Israel. Iran sekarang hancurkan semua kota-kota di Tel Aviv dan Hudzaifah. Kita lihat videonya. Sadar sekutunya tak bisa lawan Iran sendirian, Trump resmi terlibat dalam pertempuran di Timur Tengah setelah pesawat siluman milik Amerika mengebom fasilitas nuklir Iran. Respons cepat Iran lantas menarik perhatian. Pasalnya, niat awal Trump yang katanya membawa misi perdamaian malah mengundang Teheran untuk menyatakan perang terbuka. Nasi telah berubah jadi bubur. Lihatlah bagaimana rudal-rudal Iran memporak-porandakan kota-kota Israel. Gedung-gedung di Tel Aviv hancur dan kerusakan di mana-mana. Nyatanya, Iran tak perlu waktu lama untuk membalas serangan Amerika. Kini, sebanyak apapun Amerika berupaya mengajak berunding, Iran terlanjur teguh pada pendirian untuk menghabisi setiap musuh yang melakukan pelanggaran pada batas-batas wilayah udaranya. Mengapa ini penting? Untuk kalian ketahui, Khorramshahr 4 bukan rudal biasa. Menandai peluncuran perdananya pada hari Minggu, rudal ini mampu membawa muatan terberat dalam serangan. Hulu ledaknya seberat 1.500 kg dan memiliki jangkauan 2.000 km, tetapi Iran berkata rudal tersebut dapat membawa beberapa hulu ledak. Di saat yang sama, televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang tampaknya merupakan rekaman arsip rudal Khorramshahr 4 guna menguatkan klaim. Pertama kali dalam sejarah, Amerika menyerang Iran secara langsung. Dari sini saja situasi yang diramalkan sama atau mungkin bakal lebih kacau jika dikomparasikan dengan respons nyata dari Iran. Ya, tanpa menunggu lebih lama Iran melakukan pembalasan dengan meluncurkan 40 rudal ke wilayah Israel, di mana rudal terbesar Khorramshahr 4 merupakan satu di antaranya. NDTV World melaporkan daerah sipil di Tel Aviv Utara termasuk di antara kawasan yang terkena dampak fatal dari serangan Iran kali ini. Seorang jurnalis yang melaporkan dari zona perang menyebut sebuah pusat perbelanjaan, bank, hingga salon ikut terdampak. Ada toko-toko yang rusak, gerbang yang rusak, dan pecahan kaca gedung-gedung terlihat di jalan-jalan. Setelah menyerang fasilitas nuklir utama Iran pada hari Sabtu, Presiden Trump menulis di Truth Social bahwa sekarang waktunya untuk perdamaian. Apakah itu mungkin? Jawabannya adalah iya. Tapi dengan catatan jika Iran menyepakatinya. Hanya saja, sejauh yang dapat diamati, orang-orang mulai skeptis. Jika tidak begitu, para pemimpin Israel mungkin tak akan memberitahu warganya untuk bersiap menghadapi kampanye panjang, terutama saat kehancuran besar terjadi di berbagai titik di Israel. Xinhua yang mengutip layanan darurat nasional Israel, Magen David Adom, melaporkan 26 orang terluka dalam insiden pada Minggu pagi. Menurut keterangan polisi, serangan itu termasuk 2 rentetan serangan dengan total sekitar puluhan rudal secara langsung menghantam kota Tel Aviv dan Nes Ziona di Israel Tengah dan Haifa di utara. Tim penyelamat darurat lokal menginformasikan bangunan-bangunan rusak parah di Tel Aviv. Ini adalah lokasi kehancuran skala besar. Beberapa bangunan tempat tinggal berlantai 2 rusak parah dan beberapa di antaranya runtuh, Magen David Adom berkata dalam rilisnya. Petugas dan unit penjinak bom bersiap di lokasi jatuhnya amunisi, sedang seorang pejabat kota di Haifa juga mengonfirmasi adanya dampak serangan rudal di kota tersebut. Sebelumnya, tim penyelamat Israel mengatakan mereka menuju ke setidaknya 10 lokasi setelah gelombang terbaru serangan rudal kembali diluncurkan Iran. Dalam setiap wawancara, Donald Trump selalu menekankan tidak ingin berperang, tetapi pada kesempatan berbeda ia berkata kesabarannya telah habis. Kemudian Trump mengumumkan memberi waktu selama 2 minggu untuk memikirkan upaya diplomasi, tapi tiba-tiba tindakan telah diambil dalam rentang kurang dari seminggu. Pesawat siluman B-2 milik Amerika tiba-tiba mengebom 3 fasilitas nuklir Iran. Merasa dirinya telah berhasil melemahkan Iran, Presiden Amerika Serikat ini berniat melakukan diplomasi dan mengupayakan kesepakatan damai dengan Teheran. Trump juga berniat tak lagi ingin melanjutkan serangan.
Axios melaporkan bahwa Trump menghubungi kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu sesaat setelah serangan, memberitahukan hasilnya dan menyatakan bahwa tujuan berikutnya adalah mengejar kesepakatan damai dengan Iran. Presiden tidak ingin melanjutkan serangan. Ia siap jika Iran melakukan serangan balasan, tetapi ia sudah menyampaikan kepada Netanyahu bahwa ia menginginkan perdamaian, kata salah seorang pejabat Israel. Meski sulit diketahui apa maunya, Trump pada dasarnya telah memperingatkan tetap akan melakukan pembalasan jika Iran membalas serangan Amerika dan gagal mencapai perdamaian. Iran pasti membalas. Jika Amerika menyerang dengan dalih menjaga perdamaian, maka Iran seharusnya akan membalas atas dasar pembelaan diri. Setidaknya, demikian juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei berkata dalam keterangannya. Konsekuensi itu nyata. Sebagaimana ia menegaskan, Amerika harus memikul tanggung jawab karena melakukan bombardir terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Esmail Baghaei sekalian menyinggung Amerika dan Israel yang disebutnya tak lagi berhak berbicara tentang diplomasi. Sebab keduanya jelas-jelas telah mengkhianati diplomasi. Saat ditanya bagaimana Iran akan menanggapi serangan militer oleh Amerika, Baghaei menolak untuk menjawab. Yang pasti, katanya lebih jauh, mereka akan melakukan sesuatu. Terkait pernyataan terbaru Trump tentang ancaman serangan jika Iran membalas, Esmail Baghaei menyebutnya sebagai perundungan di tingkat global. Ia bahkan memperingatkan serangan Israel dan Amerika membuat kawasan itu berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Ketika publik bertanya-tanya langkah lanjutan apa yang kira-kira bakal ditempuh Iran, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi secara kebetulan telah tiba di Moskow, Rusia pada hari Senin. Kantor berita Iran, IRNA, mewartakan Abbas dijadwalkan bakal bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk selanjutnya berkonsultasi terkait serangan Amerika. Apa yang didapat Amerika setelah ikut campur dengan urusan Iran kini tak lebih dari kecemasan. Terbukti dari perkembangan yang dapat dilaporkan, berbagai media yang mengacu pada sumber pemerintah telah melaporkan status siaga untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran. Aset kami dikerahkan sepenuhnya, kami tetap waspada. Tuhan memberkati Amerika dan semua orang yang membelanya, Wakil Direktur FBI Dan Bongino memposting di X. Sementara Menteri Departemen Keamanan Dalam Negeri DHS, Kristino M. berkata, kami akan bekerja tanpa henti untuk melindungi tanah air Amerika. Para pemimpin lokal dan penegak hukum juga meningkatkan kewaspadaan. Departemen Kepolisian New York misalnya mengaku telah mengerahkan sumber daya tambahan ke lokasi keagamaan, budaya, dan diplomatik di seluruh kota, serta berkoordinasi dengan mitra federal untuk memaksimalkan berbagai upaya. Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, melaporkan patroli di dekat tempat ibadah dan area sensitif lainnya telah dilakukan bersama dengan pengerahan Departemen Kepolisian Los Angeles. Kami akan tetap waspada dalam melindungi masyarakat kami, kata Bass. Mewakili Washington DC, Wali Kota Muriel Bowser mengkonfirmasi pihak kepolisian akan mempertahankan peningkatan kehadiran di lembaga-lembaga keagamaan sembari melakukan pemantauan intelijen. Selebihnya, pihak berwenang dan pemimpin di New Jersey, Texas, Illinois, dan lainnya telah mengumumkan bahwa keamanan akan ditingkatkan dan pemantauan ancaman ditingkatkan setelah serangan Amerika. Tujuan Amerika untuk membantu Israel pada akhirnya menghadirkan petaka. Bukannya jerah, Iran malah meningkatkan serangan, membuat upaya perdamaian rasanya semakin mustahil diwujudkan dalam waktu dekat. Berbagai macam cara Israel untuk menghancurkan Iran, tapi tidak bisa. Sekarang sebaliknya, Iran menghancurkan, meratakan kota Tel Aviv dan Hudzaifah untuk bisa menghancurkan sekutu-sekutu negara barat termasuk Amerika Serikat. Setelah lama menghancurkan, setelah lama mereka berperang, tidak lain untuk merebut wilayah karena kepingin menghancurkan Iran, Israel akhirnya tertunduk. Tidak mau menyatakan ketundukannya, Amerika membantu Israel dengan cara menyuplai senjata-senjata perang tentara-tentara Israel.
tapi tidak kalah dengan Iran. Negara-negara luar biasa adidaya Rusia dan Korea Utara termasuk Cina sebaliknya juga mengecam keras adanya pengiriman senjata, adanya ikut campur dari pihak Amerika Serikat yang mengirimkan nuklir atau senjata-senjata tentara Israel. Kecaman tersebut dibuktikan dengan adanya senjata yang balik dikirim oleh negara Rusia, Korea Utara, bahkan Kim Jong-un, sang presiden atau perdana menteri Korea Utara mengecam keras Donald Trump atau Amerika karena sudah ikut campur dalam peperangan antara Israel dan Iran tersebut. Terima kasih, kita lanjut videonya, semoga bermanfaat. Salam.